Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji Tuhan, pagi hari ini kita telah berkumpul kembali untuk melaksanakan saat teduh bersama. Sebuah lagu, Peganglah Tanganku, Roh Kudus akan mengawali dan mempersiapkan hati kita masing-masing dalam menyambut sabdanya. Mari kita memuji Tuhan. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Bapak Ibu Saudara, hari ini Kamis tanggal 2 Juni 2022, kita akan saat teduh melalui saat teduh 4B GKI Residen Sudirman dengan tema menghadapi hambatan dalam pelayanan. Firman yang mendasari perenungan kita pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai dengan 21, akan dibacakan oleh Pak Denny. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih dan pemeliharaan-Mu bagi setiap kami.
Hingga pagi ini Tuhan, kami telah siap untuk mendengar sabda-Mu. Berfirmanlah, setiap kami siap untuk menerimanya. Juga berkati setiap kami, supaya kami dapat mengerti firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 21, khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas langit dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Demikian firman Tuhan. Terima kasih Pak Denny. Bapak Ibu Saudara, ketika melayani sesama, kita sangat mungkin akan berhadapan dengan respon negatif atau kesalahpahaman dari orang-orang yang kita layani. Bagaimana kita harus menghadapinya? Sikap Petrus menghadapi kesalahpahaman orang-orang Yahudi patut menjadi teladan bagi kita. Dalam bacaan kemarin disebutkan bahwa orang-orang Yahudi heran mendengarkan para murid mampu berbicara dengan berbagai bahasa mereka. Mereka tidak memahami apa yang sesungguhnya sedang terjadi dan mengira bahwa para murid sedang mabuk oleh anggur. Dengan sabar, Petrus memberikan penjelasan panjang lebar mengenai apa yang sesungguhnya terjadi. Khotbah Petrus di hari Pentakosta terdiri dari 3 bagian. 1, penjelasan mengenai fenomena yang sedang terjadi. Kemudian yang kedua, proklamasi pesan apostolik dalam bentuknya yang paling mendasar. Dan yang ketiga, panggilan untuk bertobat, disertai dengan janji berkat. Pada hari ini, kita hanya akan membahas bagian pertama dari khotbah di atas. Pada ayat 22, Petrus menyapa para pendengarnya dengan sebutan orang-orang Israel, dan di ayat 29 dengan sebutan saudara-saudara. Namun, di bagian awal khotbahnya, pada ayat 14, Petrus memanggil mereka dengan sebutan orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem. Memang mereka yang mendengarkan Petrus adalah orang-orang Yahudi. Namun, di sini Petrus sengaja membagi mereka dalam 2 kelompok. Mereka yang tinggal di Yerusalem dan mereka yang tersebar di berbagai negeri. Hal ini dilakukan untuk memberi perhatian khusus kepada mereka yang terbagi dalam berbagai bahasa yang berbeda. Petrus dengan tegas membantah anggapan bahwa mereka sedang mabuk.
Petrus menjelaskan apa yang terjadi berdasarkan apa yang tertulis dalam Perjanjian Lama. Ada 4 hal yang disampaikan Petrus di sini. 1, apa yang mereka lihat terjadi pada saat itu adalah penggenapan terhadap firman Allah pada ayat 17. Yang kedua, para murid mampu berkata-kata dalam berbagai bahasa karena roh Allah yang dicurahkan kepada mereka dalam ayat 18. Ya, kemudian yang ketiga, kuasa Allah akan dinyatakan lebih lanjut di tengah-tengah mereka. Dan yang keempat, akan datang masa-masa sukar bagi mereka. Dan karena itu mereka harus berseru kepada Tuhan agar diselamatkan. Bapak, Ibu, Saudara, cukup jelas bahwa Petrus berupaya sebaik mungkin agar penjelasannya dapat dipahami oleh semua orang yang ada di situ. Upaya itu tidak sia-sia. Mereka bukan hanya menerima penjelasan Petrus, namun juga memberi diri mereka untuk dibaptiskan. Mari kita merenungkannya. Tidak ada hambatan yang perlu kita khawatirkan jika kita selalu berupaya memberikan yang terbaik dalam pelayanan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, berikanlah kami hikmat dan sabar supaya kami dapat menghadapi hambatan dan tantangan, terlebih hambatan yang berasal dari dalam diri kami masing-masing. Biarlah kami terus mengandalkan Tuhan dalam pelayanan kami. Ada banyak hal Tuhan yang seringkali kami tidak dapat mengatasinya, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Roh Tuhan terus menyertai setiap kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita bisa menindaklanjuti firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan berdoa untuk rekan-rekan sepelayanan yang mengalami hambatan dalam pelayanan mereka. Biarlah Tuhan selalu menolong dan memberi hikmat setiap rintangan yang dihadapinya. Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Amin.